Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya bersama Bung Rocky Gerung masih bisa menjumpai Anda di akhir pekan. Ini sekarang ini kita eksis, kita tetap sehat itu sudah jadi sebuah prestasi luar biasa. Ya Bung Rocky ya, jadi sehat itu sekarang prestasi. Ya, orang tidak lagi mengukur pertumbuhan ekonomi atau Ya, bahkan indeks demokrasi, ya, tapi indeks kesehatan karena itu yang utama itu. Jadi urgensinya adalah pada soal kesehatan itu. ya. Soal kebodohan dan kedunguan masih beredar, ya udahlah kita anggap aja itu sebagai lelucon untuk meningkatkan imunitas. Ya, ya. Ya, saya kira apa artinya semuanya itu? Kalau katakanlah demokrasinya meningkat, kemudian ekonominya meningkat, tetapi kita tidak sehat. Nah, yang lebih parah lagi ternyata sudah indeks demokrasinya turun, ekonominya turun, kemudian kesehatannya turun, dan juga kedunguannya yang meningkat cuma kedunguan. Jadi apa yang bisa dibanggakan? Saya tidak heran kalau kemudian di media sosial itu sangat masif desakan untuk agar Presiden Jokowi mundur ya. Kalau di media mainstream ya masih main-main gitu. Saya jadi nggak kaget kalau ada semacam desakan-desakan semacam itu, Bung Rocky. Ya betul, dan media sosial itu kan uh, standar dari kehidupan demokrasi hari ini. Orang nggak lihat lagi media-media resmi, justru Ya, di ya, media sosial itu yang mainstream. ya. Jadi permintaan untuk mundur itu beredar luas dan secepat beredarnya COVID itu. Semakin COVID beredar, semakin beredar uh, keinginan untuk memundurkan presiden. Itu hal biasa aja di dalam percakapan publik. Tapi banyak yang baper rupanya. Baper dan kemudian orang yang minta mundur ini dianggap sebagai sampah demokrasi. Ini kalau menurut versi staf KSP yang masih bertahan ya, Ali Muhtar Ngabalin. Jadi Anda ini termasuk juga sampah demokrasi ini kalau menurut kriterianya Ali Muhtar Ngabalin. Ya, mungkin makhluk ini siapa namanya Ali Muhtar. Ya. Ali Mohtar ini dia perlu ivermectin itu. Ini obat cacing, tapi harus dosis tinggi karena cacingnya ada di kepalanya itu. Bukan lagi di sistem pencernaan. Jadi ivermectin untuk cacing yang ada di kepalanya Ngabalin. Ya, sebenarnya ini kan orang dia menggunakan terminologi atau bukan frasa sampah gitu ya. Padahal kalau kemudian kita bisa menerima juga sampah, kan orang menganggap dia juga sampah. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada istilah juga sesama sampah juga jangan saling menyampah dong. Atau buanglah sampah pada tempatnya kan gitu. Ini ajaib karena saya baca dengar uraian dari saudara Pedro dari blog politik pelajar itu yang kemarin aja debat sih Ade itu. Dia bilang bahwa memang blok politik pelajar itu dimaksudkan untuk menantang kekuasaan. Yang sebetulnya juga untuk menantang artinya mengalahkan. Mengalahkan artinya menurunkan. Jadi biarkan saudara Ngabalin ini berhadapan dengan Pedro tuh. Bayangkan Pedro itu pelajar. Dia paham bahwa demokrasi merosot karena itu konsekuensinya minta presiden turunkan. Kan itu intinya kan. Dan dia pakai semua data untuk menunjukkan bahwa memang merosot. Nah ini istana KSP nggak ngerti bahwa bukan nggak ngerti ada sayur asem mungkin nyempil di otaknya tuh sehingga nggak mampu untuk berpikir lurus. Jadi ini bukti bahwa memang lingkar otak itu tidak sama dengan lingkar sorban. Jadi seolah-olah kalau lingkar sorbannya besar maka lingkar otak juga besar. Enggak, itu lain ukurannya tuh. Nah ini KSP ini atau istana umumnya atau Ngabalin ini pasti negatif COVID ya. Tapi pasti positif cupid. Karena itu perlu ivermectin untuk membunuh parasit-parasit cacing di kepala. Oke, tapi saya kira kita perlu diskusikan secara serius indikator-indikator yang dipersoalkan oleh Ali Muhtar Ngabalin tadi. Mengapa kemudian banyak orang sekarang berteriak menuntut agar Presiden Jokowi turun. Yang seperti Anda singgung praktek biasa saja di negara demokrasi. Kita kemarin menyinggung di Brasil juga orang malah udah turun ke jalan untuk menuntut mundurnya Bolsonaro. Dulu sebelumnya Trump juga begitu ketika dia belum dikalahkan oleh Biden, orang juga setiap hari
bicara tentang betapa harus Trump diturunkan, dan faktanya memang begitu Trump diganti oleh Biden, sekarang sebagian besar di Amerika orang sudah merayakan kemenangan terhadap COVID. Betul, dan jadi impact dari kegagalan pemerintah ya mundur kan. Kan sebetulnya ini kan ujian pertama dari kepemimpinan tuh, dan menangani COVID itu kan konsistensi kebijakan, taat pada ilmu pengetahuan, kan semua itu dilanggar, nggak ada akibatnya secara positif. Jadi keadaan sekarang memang secara faktual ya pemerintah gagal, apa yang berhasil? Kalau sering dikatakan pemerintah hadir, negara hadir. Ya, negara hadirnya di TPU, yaitu menyaksikan pemakaman warga negara. Jadi negara mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman umum. Itu yang namanya hadir. Dengan kata lain, negara menghalangi orang dapat oksigen, sehingga negara bilang, oke, kita antar aja ke pemakaman umum. Kan itu artinya negara gagal. Hal yang memang menjengkelkan kita sebut negara gagal, tapi faktanya semakin banyak kasus yang membebani petugas pemakaman, itu artinya negara gagal. Tapi negara bilang kami hadir, betul, hadir di pemakaman. Nah, sebenarnya secara samar itu juga disadari oleh pemerintah. Kita lihat dari Pak Luhut yang misalnya minta agar para polisi dan tentara itu sekarang udah mulai patroli-patroli, bukan hanya melihat soal penyekatan PPKM, tetapi juga melihat apakah dapur rakyat kita udah mulai ngebul. Sebenarnya kan persoalan begini kita nggak perlu lagi menurunkan Polri tentara untuk turun kalau sejak awal sebagai konsekuensi dari lockdown atau PPKM darurat itu kewajiban pemerintah dipenuhi. Biaya untuk memobilisasi tentara dan polisi itu juga mahal sekali. Hal yang sebetulnya langsung aja kasih ke kelurahan kan. Kan nggak ada orang yang akan, kalau orang dia punya uang, dia nggak akan nyolong pemberian pemerintah, dia tahu tetangganya yang lagi miskin. Itu sebetulnya ikutin aja Malaysia kan, nggak usah polisi mondar-mandir. Itu juga bikin takut masyarakat kan. Bilang masyarakat angkat bendera putih supaya nanti bansosnya tiba di tempat di mana bendera putih diangkat gitu kan. Tapi kan pemerintah takut kan, kalau bendera putih itu berarti menunjukkan bahwa kita nggak suka lagi pada kekuasaan pada Pak Jokowi. Jadi hal semacam ini juga rumit sekali betul. Buat tahu orang miskin ada di mana, mesti kirim tentara dan polisi, kan kacau cara berpikirnya tuh. Kan mestinya orang miskin itu ada datanya. Ini datanya juga kan diubah-ubah supaya irit, dan akhirnya data itu dipakai buat korupsi. Jadi rakyat menganggap ya kita nggak perlu lagi pemerintah. Bukan memusuhi pemerintah, sudah tidak diperlukan. Jadi ya mundur aja, orang nggak diperlukan kok mesti majang. Itu kan logika biasa aja. Tapi ini saya perlu ingatkan karena Anda bolak-balik menggunakan frase mundur. Ini jadi nanti Anda betul-betul dianggap sampah politik ini. Karena begini, ini ya memang kita jadi sampah akhirnya terhadap mereka yang kan kita jadi sampah untuk masuk ke kepala mereka tuh. Karena mereka tong sampahnya, tongnya ada di kepala mereka tuh. Jadi isi kepala istana itu nggak paham bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. The government of reason through the government by the people. Jadi kalau nggak ada akal di istana, itu artinya bukan orang. Kalau nggak ada orang artinya buat apa? Jadi leader kan. Simpelnya begitu. Nah ini orang-orang ini yang menganggap bahwa rakyat ini nuntutnya berlebih. Ini bahkan tuntutan yang paling standar. Kalau nggak diperlukan, ya udah. Jadi kalau mereka terus mengatakan komentator ini sampah semuanya tuh, jadi dia nggak paham aja. Padahal yang bau itu di istana tuh. Jadi dia tutup hidungnya sendiri. Tapi saya kira kita penting juga mengingatkan pemerintah ya bahwa betul kalau ada konsekuensi lockdown itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu semua kehidupan warga dijamin oleh pemerintah termasuk binatang ternaknya. Tetapi kan kita melihat realitas tidak semua sebenarnya yang berada di kawasan yang di lockdown itu harus dibantu kan gitu. Tanpa bersikap jumawa, orang-orang seperti kita saya kira bukan orang yang perlu dibantu dan kita pasti juga akan menolak dibantu.
yang kita lakukan justru sekarang menghimbau beberapa teman untuk membantu. Beberapa teman bahkan mengingatkan saya yang punya penghasilan, mereka sekarang meningkatkan semacam sedekahnya itu. Kalau tadinya mereka bilang 2,5%, sekarang ada gerakan yang 10%. Itu dari setiap penghasilan kita itu kan sebenarnya jadi pemerintah nggak perlu khawatir, tetapi sejak awal pemerintah mesti terbuka, nggak perlu juga baper setiap kali dikritik. Bilang saja bahwa yes, kami mengalami kesulitan, mari kita bareng-bareng kita sokong bareng-bareng, kan begitu. Memang itu yang terjadi. Dan udah banyak komunitas yang crowdfunding, apa yang ada dikumpulkan tuh, dan langsung tahu bahwa ada tetangga yang sedang kekurangan makanan itu disuplai. RT di daerah Depok juga lakukan hal semacam itu tuh. Karena memang percaya pada solidaritas tuh. Jadi tanpa perlu ada operasi untuk tahu di mana kemiskinan, apalagi dipimpin oleh si makhluk siapa tadi itu, untuk cari-nyari orang miskin. Itu jadi kebodohan pemerintah itu di situ. Kemampuan rakyat tidak diorganisir. Tetapi anggaran negara juga dikunci karena nggak mau infrastruktur itu diambil dananya untuk dialihkan. Padahal sebetulnya dalam keadaan darurat, perintah presiden itu harusnya menghasilkan kebijakan pengalihan mata anggaran. Kan ini darurat namanya. Jadi sekali lagi ini istana itu sebagai dia bukan sampah sebetulnya, dia tempat pembakaran sampah. Jadi mari kita bawa semua sampah istana itu ke tempatnya semula itu. Karena jangan buang sampah sembarangan pada rakyat. Rakyat mau bersih itu. Oke, Bung Rocky, jadi saya kira ini penting untuk Anda semacam, katakanlah pada viewer kita kuliah saja deh soal demokrasi. Dan bagaimana menjelaskan mengapa sih dalam sebuah demokrasi orang itu boleh menuntut mundur sebuah pemerintah yang dinilai gagal. Ya, kan harusnya pemerintah percaya bahwa suara rakyat itu betul-betul kehendak untuk memperbaiki. Jadi kalau suara rakyat kritik, ya memang dari dia yang angkat presidennya, yang ngasih gaji pemilik sorban itu juga adalah rakyat. Jadi kalau rakyat bilang kita nggak perlukan lagi, itu artinya memang rakyat menganggap kalian gagal gitu, failed state gitu. Ya udah, ngapain marahin rakyat, mandatnya dari rakyat loh. Jadi cabut mandat, naikin bendera putih, minta presiden turun, itu adalah hak sepenuhnya dari si pemberi mandat gitu. Soal caranya ya nggak ada soal, pokoknya dia nggak suka aja. Rakyat bilang kami nggak lagi memerlukan Presiden Jokowi. Masa mesti dibilang perlu lagi dong? Ya rakyat udah nggak perlu. Jadi ini barang bekas, jadi orang nggak perlu lagi. Masa disuruh nyimpan barang bekas? Jadi nyampah lagi nanti kan kalau nyimpan barang bekas kan. Atau sebetulnya bukan barang bekas, tapi masih presiden tapi udah bekas kan. Jadi presiden bekas, bukan bekas presiden. Ini beda antara presiden bekas dan bekas presiden. Jadi pikiran publik begitu, nggak usah dihalangi itu. Apalagi baper itu, udah biasa aja kan. Jurnalis juga begitu, tugas jurnalis adalah membedakan mana barang bekas, mana bekas barang. Ya, itu sebetulnya sehingga kemarin siapa marah-marahin Najwa Shihab itu, Najwa Shihab ya biasa aja, dia nyalurin pikiran publik kok. Sementara Pak Luhut punya kesempatan untuk bikin apologi panjang di sebuah podcast, kan itu curang juga kan. Ya. Nah, itu sebenarnya yang marah-marah ke Najwa juga oknum yang sama. Tetapi tadi karena Anda nyinggung Pak Luhut menggunakan podcast di media sosial, podcastnya Deddy Corbuzier, ini juga menunjukkan betapa sekarang ini dampaknya terhadap media, bukan lagi media mainstream kita sebutnya, sebagai media konvensional ya. Karena sekarang justru yang mainstream itu media sosial kan yang terjadi. Itu ketika mereka juga masih mengabdi pada kekuasaan, karena kita bisa pahami sebagian besar dari pemilik media itu adalah para politisi dan atau kelompok bisnis yang berkepentingan kekuasaan. Mereka juga sama nasibnya seperti pemerintah, juga akan ditinggalkan oleh rakyat, dan orang kemudian lebih percaya kepada media sosial dibandingkan media konvensional. Itu betul. Jadi kalau istana kan punya seluruh fasilitas, bahkan setelah fasilitas formalnya nggak bisa dia pakai lagi, dia pakai fasilitas informal yang milik publik itu, yang medsos, YouTube segala macam. Ntar lagi dia minta ke FNN nih buat promosi, diterima aja kan? Karena ini demokrasi begitu. Presiden
dan jajarannya selalu ingin pamer. Maka rakyat juga bisa memamerkan kedunguan mereka tuh kan. Jadi biasa aja, jadi nggak usah baper. Bahkan situs-situs yang punya rakyat disediakan nggak buat mereka. Silahkan yang mau memuji, muji aja, nggak ada soal. Tapi jangan halangi juga orang yang mau mencela. Itu standarnya begitu, sama aja. Ya, sama halnya seperti Anda siap bukan hanya dikritik, bahkan dibully ya, gitu. Jadi dalam demokrasi bisa saja, tetapi sikap membuli ini saya kira kurang tepat kalau mau kita berdebat dalam wacana yang lebih ilmiah lah begitu. Betul. Dan kita nggak peduli kan mau. Kan kita nggak pernah membuli mereka yang menjilat. Ya biasa aja, kita cuma tertawa kan. Jadi ngabalin muji-muji sampah pun kita nggak peduli, muji aja sampahnya tuh kan itu kumpulan sampah dia saling memuji aja kan. Jadi di istana itu ada kumpulan sampah tapi saling tutup hidung gitu, jadi nggak ketahuan kan, padahal sebetulnya masker itu buat menghindari COVID, bukan menghindari stupid. Nah, ini makin menarik. Kita berharap gitu dalam situasi semacam ini kan, jujur saja mestinya pemerintah mengurangi kontrol terhadap yang terlalu ketat yang kita sebut sebagai negara polisional gitu ya. Kan zaman dulu kan gitu. Polisi ini tugasnya memata-matai rakyat kalau zaman dulu. Itu sekarang harusnya dia punya tugas-tugas lain yang lebih penting, tadi seperti yang diminta oleh Pak Luhut untuk mengontrol rakyat dan sebagainya. Nah, inilah saya kira bisa jadi momentum untuk lebih melonggarkan demokrasi. Jadi ketika COVID-nya meninggi, kita berharap setidaknya ada kelonggaran dari sisi demokrasi. Jadi kita lihat Pak Luhut berupaya untuk minta simpati gitu. Karena kritik publik, Pak Luhut merasa oke, dia akan berubah cara-cara komunikasinya. Dia datang ke Deddy Corbuzier, berupaya untuk pakai tata bahasa yang ramah itu segala macam, walaupun masih dalam status yang konservatif. Konservatif artinya muji-muji Jokowi. Ya udah, kita nggak ada kita persoalin, kita nikmati aja itu sebagai teater alternatif gitu. Dalam keadaan Pak Luhut itu berupaya untuk mengubah pola komunikasi, ini makhluk yang namanya Ngabalin justru naikin lagi kemarahan publik kan. Karena dia mau bentak-bentak publik kan, ini betul-betul orkestrasi yang udah rusak di istana tuh. Jadi musiknya udah dipanggil Pak Luhut juga, ngapain sih lu Ngabalin? Udah diem-diem aja ya biar gue yang ngatur segala macam. Jadi kira-kira begitu tuh. Tapi ya nggak cukup kita berharap begitu, karena memang ini seluruh kedunguan akhirnya evolve, akhirnya popping up itu. Tiba-tiba muncul seluruh kedunguan. Nah, kedunguan terakhir adalah mereka yang menganggap bahwa kritik itu adalah sampah. Pujian yang berlebihan pada presiden juga bisa kita anggap sebaliknya kan, juga sampah juga. Iya. Jadi ini cuma soal kemampuan otak kekuasaan sebetulnya. Jadi semua otak buruk itu berkumpul akhirnya di pusat sampah istana kan. Kan kalau Ngabalin itu rada bagus saja dikit, nggak usah bagus bener, rada bagus saja dikit cara dia melihat demokrasi itu, maka dia mungkin bisa kendalikan itu kemampuan dia untuk membuat narasi itu. Tapi dari awal memang kita tahu nggak mampu, jadi udah terhadap badut kita hormati dengan mentertawakannya, kan gampang. Nah, tadi karena Anda menyinggung sorban, saya kira saya penting mengingatkan juga, ini ada sahabat Nabi Muhammad itu Ali bin Abi Thalib yang menyatakan, dia dengan tegas menyatakan, katakanlah yang hak itu walaupun pahit. Itu penting sekali, itu mesti diingat. Itu tugas kita sekarang. Nah, kemudian Nabi Muhammad sendiri menyatakan bahwa pujian itu bisa jadi racun. Jadi dan kalau sudah kebanyakan racun kan orang bisa mati juga itu. Kalau saya masih punya Twitter, saya retweet itu ke Ngabalin. Gitu ya. Nanti saya juga nggak punya Twitter. Jadi mungkin saya minta untuk teman-teman yang punya Twitter untuk mengingatkan itu. Ada ucapan-ucapan saya kira penting karena dikaitkan dengan sorbannya ya. Yang begini-begini penting untuk diingatkan kembali. Oke, Bung Rocky, terima kasih, dan kita mesti mengingatkan pada semua teman-teman selain menjaga masker dan tetap ketat dengan protokol kesehatan, jangan lupa menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat berbahaya tuh. Buanglah dia pada tempatnya itu. Oke, makasih.